macam-macam atau apapun yang kayak mak-mak rempong itu tipe omongan kan tipe mak-mak rempong guys. Itu tipe omongan mama rempong, bukan kelasnya gue sama adoptif. Nggak boleh diladenin sama dedek gue, nggak boleh. Awas ya mbak, teman-teman deket gue serta gue bilang, lo dipancing tuh, lo tuh dipancing biar lo terbakar emosi, terus saut-sautan berjilid-jilid. Jadi dia naik, dia ngepansosin lu jangan, lu level lu udah di sini. Gue bilang iya ya sabar ya, iya lu sabar aja, itu bukan kelas lu. Gue dibilang gitu, gue diingetin. Iya. Dan ya kalau Mama Cablah itu udah lihat gue tipe-tipenya seperti itu, kayak gini. Oh lu ngapain lu belain si NM? NM udah ngapain lu, udah ngusir lu kayak gitu. Itu kan gue dari berapa bulan yang lalu digituin, nggak mempan di gue, nggak mempan say. Gue orang senior ini, setua ini masih bisa diadu domba begitu. Tapi gue cemen. Nggak bisa say. Nggak bisa gue diadu domba kayak gitu, nggak bisa. Gitu loh. Ya. Nggak tak goreng, oh enak. Dia yang jadi naik kan, jadi muncul lagi. Jangan tenggelemin say. Anyepin orang kayak gitu. Masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk terkenal di jalur yang lebih terhormat sebagai influencer yang bisa kita banggakan, bisa kita jadikan panutan. Ya influencer yang memang konten kreator, ide-idenya bagus, konten-kontennya juga mendidik ya, tidak berisi berita hoax. Kita harus appreciate dan lebih memberikan kesempatan sama orang-orang yang bisa naik dengan cara yang lebih elegan. Tapi kalau udah yang kayak begitu, udah kebaca sama Mamski, oh ini modelannya pansos, oh ini modelannya bikin berita A1 hoax ya, tapi ya A1-nya ini A1 bodong. Gue langsung cancel, langsung gue eliminasi dalam hidup gue. Nggak mau, nggak usah deket-deket. Ada kok chat-chatnya semua, ngajak ketemuan Mamski, yuk ketemu sama ini yuk. Semuanya iniannya dia, istilahnya koneksinya dia lah. Mungkin dia dapat persenan juga kan kalau bisa kenalin gua ke orang-orang itu. Nggak ada yang gue jabanin, makanya dia benci banget sama gue. Ya nepos gua ya, lu ya benci lo sama gua ya, karena gue selalu menghindar ya. Lu aja ketemu si adalah itu ya, orang-orang itu yang lu sebutin semua, nggak ada yang gue mau datang, karena gue bisa melihat dari mata batin gue, lu bukan orang yang baik. Sangat berasa sekali energi lu. Gue orang yang bisa membaca energi tanpa harus orang itu berbicara. Gue bisa merasakan energi dia tidak bagus. Gue akan sangat bisa merasakan getarannya, rasa was-was, rasa tiba-tiba gue merasa kayak tidak banyak bicara mulut gue pada saat gue bersama dengan orang yang jahat sebenarnya. Seperti gue bisa baca pikiran orang gitu. Gue bisa merasakan itu. Di mobil, ayo ke sini yuk, ayo yuk, abis dari sini ke sini. Aku harus buru-buru pulang, aku bilang gitu. Aku udah janji sama suami, sorry nggak bisa, gue bilang tuh. Demi Allah, chatnya masih ada kok, semua masih simpan. Di Wekwa udah gue blok, tapi history chat masih ada. Semua voice note-nya dia tiap hari nelponin gue, di mana terus ngirim-ngirim link-link YT, nih lihat nih kita diomongin gini, yuk kita serang aja, suruh ribut. Demi Allah guys, aku langsung bilang, oh nih orang suka sekali cari masalah, bener-bener nggak fokus sama kasusnya gitu loh. Sementara gue itu mempelajari kasus bener-bener dalam banget. Kalau perlu gue bertemannya sama lawyer untuk tahu kasus ini gimana sih, pasal apa nih, kenapa kena TPPU, itu yang gue pelajari. Dia enggak, kita dikatain nih, ayo kita serang dia. Gue bilang enggak ada waktu. Demi Allah guys, ini kalau bisa nggak ada undang-undang ITE, gue buka depan kalian, gue kasih lihat. Cuma ada undang-undang ITE nggak bisa. Ya kecuali yang mau lihat
ketemuan aja sama Mamski, tapi kameranya di offin. Gue kasih lihat handphone gue biar lu baca sendiri sama lu denger voice note-nya Nenek Lampir. Kerjaannya ngajukan ribut kiri, ribut kanan, ampun. Serem banget, say. Iya, Mbak, Mas, dibungkus aja ya take away. Serem, say. Dan itu semua gue tolak. Semuanya. Ketemu ini gue gak mau. Ayo, say, ketemu ini saya gak mau. Tapi gue bukan bilang gak mau ya. Gue bilangnya, belum ada waktu nih, sibuk banget. Gue mau megasil, alasan gue megasil mulu. Alasan gue megasil mulu, emang iya. Yang gue pulang dari Shanghai itu kan sibuk banget tuh. Barengan sama kasusnya Nicky kan. Halo Emily. Angeli. Jadi kayaknya dia mungkin dendam kesumat ya. Sialan gitu kali ya. Gua ditolak nih sama si Waroka nih. Gitu kayaknya sih. Karena emang ya siapa juga sih yang mau perawatan. Gue belum butuh perawatan. Gue nggak bisa nggak suka untuk di rombak-rombak atau di botok-botok atau dia apa-apain gitu loh. Kita ajakin ke klinik. Ayo nanti ini. Gak mau lah gue. Terus diajakin ketemu. Ayo nanti aku kenalin sama Polola. Ngapain kenalin gue sama Polola? Gilingan. Ngapain? Gue gak perlu lah ketemu Polola. Gak mau gue. Ya maksudnya gak ada juntrungannya. Jadi ngajakin gue ketemu si A, si B, si C aneh. Gue bilang malah aneh gitu loh. Kok lu mau bawa-bawa gue ketemu orang-orang? Gue gak mau. Tuh. Gue orangnya tuh lebih suka abis pengadilan pulang. Gitu loh, gak suka nongkrong, jalan. Kan ada suami gue. Gue kalau malam itu Mamski, pulang nih kita maghrib. Ya gak usah disebutin ya, tapi pasti suami gue kalau pas lagi ada di rumah, pasti dia ngimamin Mamski. Tuh, ya suami gue. Subuh apalagi, subuh kita biasanya paling sering sholat yang barengan subuh sama Mas Bagus. Nah abis itu cari makan, bisa pesen makan atau kita makan di luar, tapi jarang banget makan di luar. Paling pesen makan, terus kita nonton Netflix. Minta bil ya. Gitu, itu udah ritualnya Mamski kalau udah sore ke malam tuh sama Mas Bagus itu. Kayak gini nih, karena Mas Bagus lagi ada apa? Rapat perhimpunan pengurus apartemen. Sebagai pemilik apartemen Hamptons tuh kita nih lagi ada pemilihan ketuanya. Nah, Mas Bagus itu panwaslu gitu loh, panitia pengawasan pemilu di apartemen cuy. Makanya waktu dia bilang, dia nyewa. Gue sampai mikir, ini kalau tetangga-tetangga gue di Hamptons yang ada 4 tower, itu kan tetangga Mamski semua. Kalau mereka denger itu si Nepos KW ngatain gue sewa, diketawain sama tetangga gue. Mereka tahu Mamski di sini apartemennya ada dua unit. Makanya kemarin akhirnya gue sombong, gue keluarin kan surat SHM-nya, malu-maluin tau gak lu? Ih malu-maluin sih. Ya Allah itu kalau Tamara Blesinski lihat, si TM lihat, malunya gue. Ansih gitu kan. Si Cindy Harahap lihat juga pasti malu. Tapi gimana? Ngeladenin orang sombong, kita harus jadi sombong juga. Ya kan, Say? Itu loh. Ya kan? Makasih. Nepos KW. Kalau yang satunya kan Nepos Jute the Doll. Kalau yang ini Nepos Gigi Nongol. Nepos KW. Aduh ampun Tuhan. Sumpah guys. Nepos KW. Nensir apa tuh? Nensir apa? Ah kecakapan Nensir. Nenek sihir.
Bohong dia, wallahi, nggak pernah ada omongan kayak gitu, nggak pernah ada, bohong itu. Nih, kalau dia tuh nggak lo apa, dia itu tesot melorot, tesot melorot, aduh gila, sumpah guys, ya Allah Tuhan, ngeri ngelihatnya. Gua sih kalau dari fisik ya, gua nggak mau body shaming, tapi omongan dia, mulutnya, aduh, ngeri. Apain? Hah? Hah? Ano rin siya nga fan apa gitu. Jadi pinat mana sama Rolf-nya. Hah? Apa guys? Gini, say, jangan body shaming, nggak boleh body shaming. Tapi emang kayaknya perlu sikat gigi sama pasta gigi yang bener-bener kuat banget. Kalau belum perlu pakai pasta gigi double, 2 kali gosok gigi, sumpah guys. Udah pernah ketemu kan? Itu, aduh, sumpah, beong banget, nepos KW, beong banget, sumpah bener iya. Gua udah nyium, Bo. Bewes. Nauzubillah menjalik. Tetap semangat. Hamsi itu udah dikasih tahu pokoknya sama teman-teman keluarga. Jangan sampai Mbak ya lo ladenin ya Mbak. Karena orang kayak gitu akan makin berkoar-koar dan kesenangan. Ya nyari masalah untuk bisa terus-terusan di viral gitu loh gitu. Dan bukan level elu gue digituin. Iya benar emang bukan level gue. Dan gue juga kan bukan tipe yang suka berantem gak jelas gitu loh guys. Nggak suka gue. Hmm. Hmm. Korean cinnamon. Hmm.